فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada adab yang ke-22 berkaitan dengan masalah larangan mengambil ilmu dari ahlil bid'ah. Di mana mereka adalah Abul Jahal, yaitu orang-orang yang membangun agamanya di atas kejahilan. Yang disebutkan di sini dua kelompok utama, yaitu ahlul bidah yang mengedepankan akal di atas nas. Dan ini cabangnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, ahlul bidah yang mengedepankan perasaan dari nas-nas dan akal. Dan mereka semua dinamakan oleh Imam Ibn Mubarak dengan istilah apa? Ahlul bidah itu Indah Abdurrahman Al-Asaghir. Walaupun sudah tua, walaupun sudah beruban, ketika dia masuk dalam deretan ahlul bidah, maka dia masuk deretan asaghir, orang-orang kecil. Rendahan dikarenakan kebid'ahan dan penyelisihan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada catatan kaki halaman 133, faedah tambahan terkait contoh-contoh athar dari para salaf yang memperingatkan kita semua dari perkara ini. Perhatikan, qala hunaka atharun katsiratun 'anis salafi fit tahdhiri minal akhdhi 'an ahlil bid'ah. Dan di sana athar-athar yang banyak dari para salaf terkait peringatan dari mengambil ilmu dari ahlil bid'ah. Minha di antaranya qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amri wa la tajlis ilaih wa man jalasa ila sahibi bid'atin awrathahu Allahul ama. Ahli bid'ah, jangan engkau mempercayai dia terkait perkara agamamu. Jangan engkau percaya kepadanya berkaitan dengan masalah agamamu. Berarti termasuk di dalamnya jangan engkau mengambil ilmu darinya. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman dari syubhat yang dia sisipkan, walaupun hanya sekedar pelajaran bahasa Arab.
Betapa banyak akhwan kebid'ahan diselundupkan melalui apa? Contoh-contoh atau melalui kaidah-kaidah dalam pelajaran nahwu, dalam pembahasan bahasa Arab. Contoh mudahnya di awal-awal pembahasan pengertian kalam telah kita lewati salah satu contoh pintu yang dibuka oleh ahli bidah untuk memasukkan pemahaman bid'ah tentang Al-Quran kalamullah. Ya, mereka tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah, tapi itu hanya sekedar hikayat dari kalam Allah, sehingga mereka tidak meyakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dengan perkataan yang hakiki. Masuk dari pintu mana, Badri? Yang sudah kita lewati. Nah, ahsan. Mereka masuk dari apa? Pengertian lughawi terkait masalah kalam. Nah, karena menurut mereka kalam adalah semua yang bisa dipahami, sehingga dimasukkan isyarat dalam pengertian kalam ini. Nah, tidak terasa kalau seorang tidak mengambil ilmu dari ahli sunnah, tidak akan mengetahui bahwasanya itu ternyata salah satu celah yang dimasuki ahli bidah untuk menancapkan racunnya. Juga contoh yang lain dalam pembahasan makna huruf saja. Lan misalnya. Lan, Zamakhsyari memasukkan di sini pemahaman batilnya yang mengingkari bahwasanya Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman kelak di surga. Dia menafikan ru'yah. Allah tidak akan dilihat dengan apa? Dengan makna lan. Karena lan dia tetapkan memiliki makna nafiyun lit ta'bid, penafian selama-lamanya. Baik. Makanya ketika Allah mengatakan qala lan tarani, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku, mereka bahwa engkau tidak akan melihatku selama-lamanya. Berarti Allah tidak akan dilihat. Nah, lan tarani, lan menafikan selama-lamanya. Padahal ahli sunnah meyakini bahwasanya kenikmatan terbesar bagi penduduk surga adalah mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga. Ini contoh. Makanya tidak boleh seorang bergampang-gampangan mengambil ilmu bahasa Arab, tidak apa-apa, dari ahli bidah, mengambil pelajaran qiraah dari ahli bidah, tidak apa-apa. Ini adalah apa? Adalah pernyataan yang batil, yang siapa saja mengikutinya akan terjatuh dalam bahaya yang besar terkait agamanya. Perhatikan perkataan Fudail ini, sahibu bid'atin la ta'manhu ala dinik. Ahli bid'ah jangan engkau percayakan dia terkait perkara agamamu. Wala tusyawirhu fi amrik, jangan engkau mengajak musyawarah dia terkait urusan-urusanmu. Karena dia itu bukan orang yang amanah. Padahal untuk musyawarah, akhwan, mencari orang yang amanah. Kemudian juga ahli bidah bukan ahli ilmu, sehingga tidak pantas untuk diajak musyawarah. Karena musyawarah memilih mereka memiliki ilmu, bukan sembarang orang diajak musyawarah. Rasulullah SAW mengatakan al-mustasyaru mu'taman. Orang yang diajak musyawarah itu orang yang dipercaya. Harus memilih seorang yang dipercaya, memiliki sifat amanah. Tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan menjerumuskan kita ketika dia memberikan usulan dan pemikirannya.
Sedangkan ahlul bidah kalau diajak musyawarah ya dia akan mengupayakan untuk memasukkan kebid'ahannya bagaimana biar tersebar. Wal'iyadzu billah. Wala tajlis ilaih, dan jangan engkau duduk padanya. Baik itu duduk-duduk, berbincang-bincang, bergaul, apalagi sampai duduk bersimpuh mengambil ilmu. Wa man jalasa ila sahibi bid'atin awrathahu Allahul ama, dan siapa saja yang duduk-duduk pada pelaku kebid'ahan, yaitu pada ahli bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan kepadanya kebutaan, yaitu Allah akan timpakan kepada orang tersebut kebutaan sehingga tidak mengetahui yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Disebutkan oleh Imam Ibnul Battah dalam Al-Ibanah Kubra, demikian pula Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah. Athar-athar ini bagus dihafal. Wa qala Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man asgha sam'ahu ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'ah nuzi'at minhu al-ismah wa wukila ila nafsih. Kata Ats-Tsauri rahimahullah, siapa saja yang menundukkan pendengarannya kepada ahli bid'ah dalam keadaan dia tahu bahwasanya orang itu adalah ahli bid'ah, maka akan dicabut darinya penjagaan, dicabut darinya apa? Keselamatan. Nah, ismah, penjagaan dari Allah dicabut, dan dia akan diserahkan pada dirinya sendiri, tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, sehingga ia akan terjatuh dalam perangkap ahli bid'ah. Terkadang seorang terperangkap dari terkagum-kagum dengan retorika. Karena banyak ahli bidah, akhwan, di antara ujian untuk kita semua, mereka diberi apa? Lisan yang fasih, lisan yang subhanallah, ketika ngomong mampu membius. Ketika berbicara dengan orasinya, dengan bagusnya susunan katanya, mampu membius orang. Makanya tidak heran ahli bidah itu pengikutnya luar biasa banyak. Apalagi zaman sekarang dengan media-media yang ada. Nah, mereka mengikuti keinginan manusia melalui musik, melalui nyanyian, melalui video-video. Maka jangan biarkan telinga kita mendengar dari ahli bidah. Wa qala al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, Allahumma la taj'al li sahibi bid'atin 'indi yadan fayuhibbuhu qalbi. Ya Allah, jangan engkau jadikan untuk ahli bid'ah di sisiku itu memiliki jasa, yaitu meminta agar jangan sampai ada ahli bid'ah memiliki jasa kepada kita, sehingga apa? Sehingga hatiku ini menjadi senang kepadanya. Kenapa? Karena seorang ikhwan akan cenderung mencintai orang yang berjasa kepadanya. Nah, orang yang berjasa kepada kita, hati kita tercondong untuk menyukainya. Sebagaimana pula kebalikannya, orang yang berbuat buruk pada kita, hati kita condong membencinya. Maka di sini doa Abdullah bin Mubarak memohon agar apa? Jangan sampai dijadikan ahli bidah memiliki jasa kepada beliau, sehingga hatinya mencintai dan condong kepada ahli bidah tersebut. Disebutkan oleh Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad. Wa qala Abu Kilabah Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la tujalisu ahlal ahwa fa innakum in lam tadkhulu fima dakhalu fihi
labbasu 'alaikum ma ta'rifun. Jangan kalian duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, mereka ini ahlul ahwa, sebaliknya mereka malah mengikuti hawa nafsu sehingga tersesat. Nah, kita dilarang duduk-duduk bersama mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian jika tidak masuk pada perkara yang mereka masuk di dalamnya, yaitu tidak ikut serta bersama mereka, maka minimalnya orang-orang itu akan membuat rancu perkara yang kalian ketahui. Kalian telah kalian ilmui menjadi rancu dengan sebab duduk-duduk bersama mereka. Walaupun tidak ikut, ya, maka di sini nasihat penting. Padanya peringatan akhwan dari bahaya duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Kenapa? Karena yang pertama ini yang paling parah, yaitu apa? Kalian masuk pada perkara yang mereka masuk di dalamnya. Maksudnya apa? Yaitu dia ikut di dalam kebid'ahannya, terseret dalam kebid'ahannya, masuk di dalam hizbnya. Atau kalau tidak, minimalnya apa? Labbasu 'alaikum ma ta'rifun. Perkara yang sebelumnya sudah diyakini sebagai perkara yang ma'ruf, perkara yang hak, menjadi rancu, menjadi samar. Nah, bingung akhirnya. Dia meyakini misalnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia yakini keyakinan ahli sunnah yang sesuai dengan fitrah bahwasanya Allah tinggi di atas arasy-Nya. Duduk-duduk dengan ahli bidah, ahli filsafat, kemudian diberi pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak mampu menjawab. Nah, tidak mampu menjawabnya dengan logika-logika mereka. Baik. Akhirnya bingung. Nah, kemudian karena bingung, akhirnya menjadi apa? Keyakinan yang hak tadi luntur. Wa qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, inna ahlal bid'ah wal ahwa la yanbaghi an yusta'ana bihim fi syai'in min umuril muslimin fa inna fi dzalika a'dhamat darar 'ala din. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya ahlul bidah dan ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, tidak pantas untuk dimintai tolong pada sedikit pun dari perkara-perkara kaum muslimin. Kenapa? Karena pada hal tersebut merupakan kemandaratan yang terbesar atas agama. Nah, pada hal itu, yaitu kalau kita minta tolong pada ahlul bidah, padanya apa? Kemandaratan yang sangat besar terhadap agama ini. Kenapa? Karena biasanya mereka akan mendapatkan peluang, mendapatkan tempat di hati kaum muslimin sebagaimana pada masa-masa terdahulu, sehingga ahlul bidah ketika memiliki kekuatan pada masa-masa fitnah khalqil Quran, kita ketahui bagaimana mereka menjadikan kebid'ahan sebagai apa? Sebagai akidah yang wajib untuk diyakini. Tapi ini asar-asar yang bagus ditambahkan dalam hafalan kita, akhwan, sebagai peringatan untuk kita betul-betul berhati-hati dari ahlil bid'ah. Sekarang kita lanjutkan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffaq.
Qala sami'na darsahu ay ibn Abi dabatnya Asrun, yakni ay ibn Abi Asrun, ainnya di fathah. Ma'akhi Abi Umar wanqata'na fasami'tu akhi yaqul dakhaltu alaihi ba'du faqala liman qata'tum anni qultu inna unasan yaquluna innaka asy'ariyun faqala wallahi ma ana asy'ari hadza ma'nal hikayah. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, aku membaca khat Syekh Al-Muwaffaq. Beliau mengatakan kami mendengar pelajaran beliau yaitu Ibnu Abi Asrun bersama dengan saudaraku yaitu Abu Umar. Kemudian kami berhenti dari belajar. Aku mendengar saudaraku berkata, aku masuk menemui dia setelah itu. Setelah terputus, kemudian masuk menemui Ibnu Abi Asrun lagi. Dan dia bertanya, liman qata'tum anni, kenapa kalian berhenti dari belajar kepadaku? Maka aku katakan, sungguhnya manusia mengatakan, sungguhnya kamu itu berpemahaman Asy'ari. Faqala, maka dia mengatakan, demi Allah, aku bukanlah Asy'ari. Ini adalah makna hikayah. Baik. Syahidnya di sini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah, yakni yustafadu annahu la yanbaghi an tajlisa li mubtadi'in. Maksudnya diambil dari asar tersebut, tidak sepantasnya untuk engkau duduk menimba ilmu dari ahli bid'ah. Walau kanat bid'atuhu khafifatan ka bid'atil asy'ariyah. Walaupun kebid'ahannya itu dianggap ringan seperti bid'ahnya Asy'ariyah. Maksudnya ringan ini dibandingkan yang lebih parah seperti Jahmiyah maupun Mu'tazilah. Tapi walaupun demikian, Asy'ariyah bukan berarti kemudian disepelekan. Bahkan pemahaman Asy'ariyah pemahaman yang berbahaya. Kenapa? Karena sebagian sampai-sampai memasukkan Asy'ariyah dalam apa? Dalam cakupan ahli sunnati wal jamaah. Ini diantara bahayanya kebid'ahan ini. Dan banyak menganggap ahli sunnah wal jamaah yang berpemahaman Asy'ariyah seperti banyak para saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita, akhwan, menyangka ahlu sunnati wal jamaah keyakinan dalam masalah tauhid asma wa sifat yaitu keyakinan Asy'ariyah. Dan itu menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah wal iyad billah. Wa an Malik rahimahullahu taala qala la yu'khadhul ilmu an arba'. Di mana Abdul Hafid tulisannya? Disimak. La yu'khadhul ilmu an arba'ah. Safihun yu'linu safah wa in kana arwan nas. Tidak boleh diambil ilmu dari 4 golongan. Yang pertama safihin, sebagai apa badal saja. Safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nas. Yang pertama adalah seorang safih. Seorang safih yang apa? Yang terang-terangan menunjukkan kesafihannya. Walaupun dia orang yang paling banyak meriwayatkan.
yaitu seorang pandir yang jelas-jelas menunjukkan kepandirannya, yaitu membangun perkataan, membangun tindak tanduk di atas kejahilan. Walaupun dia sangat semangat meriwayatkan. Kemudian yang kedua, wa sahibi bid'atin yad'u ila hawa. Dan seorang ahli bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Dan siapa saja yang berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, walaupun aku tidak menuduhnya berdusta pada periwayatan hadis. Ini masih jadi satu atau empat ya, tadi empat, berarti ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih. Dan orang yang soleh, ahli ibadah yang memiliki keutamaan, apabila dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan, yaitu yang dia sampaikan berupa hadis dia tidak hafal, ini akan banyak terjatuh dalam kesalahan. Sebagaimana kita pelajari dalam ilmu mustalah, di antara sebab riwayat maudhu' atau riwayat yang syadz atau riwayat mungkar, karena apa? Dari ghaflahnya ahli ibadah. Dia bukan ahli ilmu, bukan seorang yang paham, ya seorang yang soleh, ahli ibadah, tapi apa? Ghaflah, tidak memiliki kepekaan dalam ilmu hadis, maka demikian tidak diambil ilmunya. Nah, dan ibadah hanya untuk dia. Tapi dalam masalah penyampaian ilmu yang seperti ini tidak diambil ilmunya. Ini nasihat dari Imam Malik rahimahullah taala untuk ilmu itu tidak diambil dari empat golongan. Yang pertama orang pandir, jelas. Yang kedua yang menjadi inti di sini yaitu ahlil bid'ah. Yang ketiga orang yang suka berdusta dalam pembicaraan, walaupun mungkin dia dalam menyampaikan hadis dia tidak berani berdusta, tapi kalau dia terbiasa berdusta dalam berbicara dengan manusia, tidak pantas diambil ilmunya. Kemudian seorang yang ahli ibadah soleh, tapi apa? Tidak menghafal apa yang dia sampaikan, yang dia riwayatkan tidak dia hafal. Maka ini juga menunjukkan pentingnya seorang apa? Menghafal. Pentingnya menghafal untuk dia bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang didengar. Karena terkadang ya seorang soleh, seorang baik agamanya, tapi apa? Karena tidak memiliki hafalan, dia menyampaikan salah-salah, apalagi mengutip yang dia dengar salah-salah. Nah, dan ini banyak terjadi. Bukan dari sisi dicela dari adalahnya, tapi dicela dari sisi dhabatnya. Karena tidak memiliki dhabat, tidak memiliki kemampuan hafalan yang bagus. Baik. Qala rahimahullah, fa ya ayyuhat talibu idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar fala ta'khudh an mubtadi'in rafidhiyyan aw kharijiyyan aw murji'in aw qadariyyin aw kuburiyyin. Maka wahai penuntut ilmu, apabila engkau memiliki keluasan dan pilihan, maka jangan engkau mengambil ilmu dari ahlil bid'ah sedikit pun, baik itu rafidhi berpemahaman Rafidhah atau khariji seorang yang berpemahaman khawarij, atau murji. Murji ini berpemahaman apa? Wais. Taib, seorang yang berpemahaman murji'ah atau kuburiyin. Maksud kuburiyin apa? Muhammad Aceh. Para penyembah kubur. Naam. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Fa innaka lan tablugha mablaghar rijal sahihal aqdi fid din matinal ittisali billah
sahihan nadari taqful athara illa bihajril mubtadi'ati wa bid'ahim. Karena sungguhnya engkau tidak akan mencapai tingkatan ar-rijal, yaitu tingkatan mereka-mereka yang betul-betul menjadi pengemban ilmu, maksudnya di sini. Bukan hanya sekedar jadi laki-laki. Kalau kalian ya laki-laki, dah laki-laki. Jenis kelaminnya laki-laki, tapi sebagiannya sifatnya bukan sifat laki-laki. Rijal di sini konteksnya apa? Sebagai pujian. Itu engkau tidak akan mencapai tingkatan para pengemban ilmu yang memperjuangkan agama Allah, yang akidahnya benar di dalam agamanya, kemudian kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sahihan nazar, memiliki pandangan yang benar, takful athar, yang berjalan mengikuti athar, bukan berdasarkan pemikiran dan perasaan belaka. Nah, engkau tidak akan mencapai tingkatan ini kecuali dengan menjauh dari ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka, kecuali dengan menghajar mubtadi'ah, pelakunya, dan juga kebid'ahannya. Baik. Dan ini jelas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah wa makna kalam Syekh rahimahullahu taala wa waffaqahullah, annahu la yu'khadhu an sahibil bid'ati syai'un hatta fi ma la yata'allaqu bi bid'atihi. Ini penting. Yaitu tidak diambil dari seorang ahli bid'ah sedikit pun, sampai-sampai pada perkara yang tidak berkaitan dengan kebid'ahannya. Baik. Contohnya ini, famathalan idza wajadna rajulan mubtadi'an lakinnahu jayyidun fi ilmi al-arabiyyah al-balaghah wan nahwu was-sarf, fahal najlisu ilaihi wa na'khudhu minhu hadzal ilma alladhi huwa mujidun fihi aw nahjuru. Ya. Contohnya, jika kita mendapati seorang ahli bidah, tapi dia bagus dalam ilmu bahasa Arab, balaghahnya bagus, nahwunya bagus, sarafnya bagus, apakah kita duduk bersimpuh menuntut ilmu darinya yang dia memang ahli di situ, ataukah kita menghajarnya? Zahiru kalami Syekh annana la najlisu ilaih. Yang nampak dari perkataan Syekh, kita tidak duduk bermajlis, tidak mengambil ilmu darinya. Ini diingat-ingat. Karena banyak manusia bermudah-mudahan pada masa ini, apalagi mereka-mereka yang sekedar mengambil ilmu dari internet, dari media-media elektronik yang ada. Tidak apa-apa, dengarkan, yang penting dia bagus, memang ahli dalam bahasa Arab, walaupun dari ahli bid'ah. Baik. Kenapa di sini disebutkan dua mafsadah pokok? Li'anna dzalika yujibu mafsadatain. Karena apa? Yang demikian itu berakibat dua kerusakan. Al-mafsadatul ula igtiraruhu bi nafsihi wa yahsibu annahu ala haqqin. Yang pertama, menjadikan dia tertipu dengan diri sendiri. Kenapa? Karena dia menyangka di atas kebenaran, karena banyak yang ngikutinya, apalagi orang-orang berjenggot. Ini orang-orang mengaku salafi, ngikut belajar padaku. Tertipu. Wal mafsadatu tsaniyah, kerusakan yang kedua, iktirarun nasibih, manusia akan tertipu dengannya. Haitsu yatawaradu alaihi tullabul ilmi, di mana para penuntut ilmu berdatangan kepadanya, wa yatalaqauna minhu, dan mengambil ilmu darinya. Wal ami la yufarriqu baina ilmin nahwi wa ilmil aqidah, dan orang awam tidak bisa membedakan ini ilmu nahwu, ini ilmu aqidah. Lihada nara anna al-insan la yajlisu ila ahli al-ahwa wal bid'ah mutlaqan. Oleh karena itulah kami berpandangan bahwasanya seorang tidak boleh duduk belajar di sisi ahli al-ahwa dan ahli al-bid'ah secara mutlak, walaupun dalam pelajaran bahasa Arab, dalam balaghah, dalam saraf. Baik. Qala hatta wa in kana la yajidu
ilmal arabiyyah wal balaghah atau la yujiddu hatta wa in kana la yujiddu ilmal arabiyyah wal balaghah wa sarf mathalan illa fihim atau yajidu bagus. Kira yujiddu itu dari jayyid, tapi ini illa fihim berarti yajidu saja. Wa in kana la yajidu ilmal arab, la yajidu huwa, yaitu seseorang yang mau belajar. Walaupun dia tidak mendapati ilmu bahasa Arab dan balaghah serta saraf misalnya, illa fihim, kecuali pada orang-orang itu. Tayyib sayaj'alullahu lahu khairan minha, maka Allah akan jadikan baginya yang lebih bagus darinya. Sabar. Nah, mencari guru dari ahli sunnah. Lianna law na'ti ila haula wa nataraddadu ilaihim la syakka annahu yujibu ghururahum wa ightiraran nasi bihim, ya. Karena kalau kita mendatangi mereka dan berbolak-balik belajar bersama mereka, tidak syak ini akan berakibat mereka gurur, bangga diri, tertipu dengan dirinya, semakin merasa di atas kebenaran, menang, dan manusia akan tertipu dengan mereka. Baik. Kemudian ditanyakan di sini, bahkan menyetorkan Al-Quran. Naam, idza kunna naqra'u 'alaihimul Qur'an wa kana sahiba bid'atin fahal naqra'u 'alaihimul Qur'an? Ditanya Syekh, la taqra'. Ya, jika kita membaca Al-Quran kepada pelaku bid'ah, ahli bid'ah, apakah kita membaca, menyetorkan padanya? La taqra', jangan engkau membaca. Baik. At-ta'awun ya Syekh ma'al jam'iyat wal mu'assasat al-mubtada'ah ya Syekh fi majalid dirasah wal a'mal al-khairiyah idza lam yalzam minhum mahdhur fala ba'sa fa in tarattaba 'alaihim mahdhurun fala taf'al. Kemudian ditanya tentang masalah ta'awun dengan apa, jam'iyah, mu'assasah, yayasan-yayasan yang mubtada'ah yang ada ini, yayasan-yayasan ahli bid'ah, pada masalah apa, pengajaran, misalnya ditunjuk sebagai pengajar, guru pada suatu yayasan, pada suatu, atau bekerja sama dalam amalan-amalan kebaikan. Bagaimana hukumnya? Maka Syekh mengatakan apabila tidak ada mahdzur padanya, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada akibat dari ta'awun tersebut sesuatu yang dilarang, maka jangan kau lakukan. Berarti jawaban ini jawaban global, dalam artian harus seorang jeli, jangan langsung mengambil ini tidak ada masalah, tidak ada akibatnya, jangan demikian. Tapi seorang ketika menghadapi suatu kasus, ya dilihat betul-betul ada tidak pelanggaran-pelanggaran syar'i yang diterjang. Jika ada, maka dia tidak boleh melakukannya. Kemudian ditambahkan lagi, qad yu'addi ila iktirarin nas wa idza kana hadza talibu ilmin yusharu ilaihi bil banan wa yaruhu tayyib muassasatan mubtada'ah. Tayyib, terkadang bisa berakibat manusia tertipu karena ada penuntut ilmu, apalagi ada dai atau ada alim yang memang manusia memandangnya, kemudian pergi bersama dengan tayyib muassasah ahli bid'ah seperti itu, maka ini termasuk mahdzur. Maka Syekh mengatakan hadza min iqtirarin nasi bidzalik, ini menjadikan manusia tertipu, berarti mahdzur, tidak boleh. Tayyib. Kemudian dikejar lagi, al-aula at-tarku ya Syekh, berarti lebih utama meninggalkannya. Maka Syekh mengatakan na'am, iya. Yakni hadza yakunu ighatsatan mustaqillatan, al-aslu an takuna al-ighatsah mustaqillah. Taib, yaitu maksudnya kita memberi bantuan sendiri saja. Ketika ingin bantu, misalnya ada korban bencana alam, kemudian kita ngikut ngesup dengan suatu kelompok organisasi tertentu dari organisasi hizbiyah, tidak perlu kita ngesup gabung dengan mereka. Jika ingin
beramal kebaikan pada bencana-bencana banjir atau apa, ingin kita membantu sendiri, bikin sendiri, ighatsah mustaqillah, ya, bikin sendiri. Kita ingin menyalurkan bantuan dari saudara-saudara kita ahli sunnah salafiyun, bikin sendiri, tidak perlu ngesum dengan apa? Dengan organisasi-organisasi ahli bidah atau kelompok-kelompok ahli bidah. Baik. Kemudian ditanyakan beberapa makna di sini seperti as-salik atau tauhid, maksudnya sufiah sebagaimana kita terangkan kemarin. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.